Malam itu, hujan turun tiada henti dan sungai Serayu meluap, seolah mencurahkan seluruh amarahnya ke desa Tirta. Di tengah kepungan badai, lahirlah Bayu, putra pertama Kirana dan Arya. Namun, tangisan Bayu yang pecah bukan hanya membawa kebahagiaan, melainkan juga keterkejutan yang membungkam semua bidan dan keluarga yang hadir. Bayu memang bayi laki-laki, tapi bagian bawah tubuhnya bersisik hijau gelap, kakinya menyerupai tungkai buaya, dan ekor kecil yang perlahan menggeliat. Separuh manusia, separuh buaya. Sebelumnya mari tulis sholawat di kolom komentar agar kita bisa mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Anda bisa mendapatkan kisah-kisah terbaru Kirana, sang ibu, terpaku. Wajahnya memucat, lebih pucat dari Bayu yang masih merah. Arya, suaminya, mencoba menenangkan, tetapi matanya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Berita tentang kelahiran Bayu menyebar cepat, dan tak butuh waktu lama bagi penduduk desa untuk berbisik-bisik, mengaitkan kejadian aneh ini dengan legenda lama tentang penunggu sungai. Saat Kirana menggendong Bayu, kulit bersisik di tubuh mungil itu terasa dingin di lengannya. Sebuah memori tiba-tiba menyeruak, seolah arus sungai itu sendiri yang membawanya kembali. Ia teringat kejadian bertahun-tahun silam di tepi sungai Serayu yang sama. Saat itu, Kirana masih remaja dan sedang dilanda masalah pelik. Dengan hati kalut, ia membuang sebuah bungkusan kecil ke sungai, sebuah patung buaya mini yang diyakini membawa keberuntungan, namun oleh Kirana dianggap sebagai pembawa sial karena masalah yang menimpanya. Ia membuangnya dengan sumpah serapah, berharap semua masalahnya hanyut bersama arus. Ia bahkan masih ingat bisikannya kala itu, "Ambillah, wahai penunggu sungai. Aku tak butuh keberuntungan dari makhluk ini. Bawa saja semua kesialanku." Kini, di hadapan Bayu, dengan separuh tubuh buaya yang tak bisa disangkal, Kirana merasakan sesak di dadanya. Apakah ini balasannya? Apakah ini harga dari sumpah serapahnya dan tindakan gegabah membuang patung itu ke sungai? Seolah-olah menantang kekuatan tak kasat mata di sana. Selama bertahun-tahun, Kirana mencoba melupakan insiden itu. Ia menikah, hidup bahagia, dan kini memiliki Bayu. Tetapi kini, sungai itu seolah menagih janjinya, atau lebih tepatnya, mengembalikan apa yang pernah ia buang dalam wujud yang tak terduga. Kirana mendekap Bayu erat. Rasa takut bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Namun, di balik semua itu, ada cinta yang mulai tumbuh, kuat seperti akar pohon beringin di tepi sungai. Bagaimanapun juga, Bayu adalah anaknya, darahnya, dagingnya. Separuh manusia, separuh buaya, Bayu tetaplah anugerah yang harus ia lindungi. Mungkin, pikir Kirana, inilah cara alam semesta mengajarkan kepadanya tentang konsekuensi dari setiap perbuatan, tentang rasa hormat pada alam, dan tentang menerima keunikan dalam setiap makhluk hidup. Ia berjanji dalam hati, ia akan membesarkan Bayu dengan cinta, mengajarkannya untuk memahami dua dunia yang mengalir dalam dirinya, dan mungkin, suatu hari nanti, Bayu akan menjadi jembatan antara manusia dan misteri sungai Serayu. Kelahiran Bayu dengan keunikan fisiknya segera menjadi buah bibir di desa Tirta. Bisikan-bisikan beredar dari mulut ke mulut, melahirkan berbagai spekulasi dan prasangka. Ada yang menyebutnya kutukan, ada pula yang menganggapnya pertanda buruk dari penunggu sungai yang murka. Anak-anak dilarang mendekat ke rumah Kirana, dan para ibu menarik erat tangan anak mereka jika berpapasan dengan Arya di pasar. Keluarga Kirana dan Arya yang sebelumnya disegani, kini menghadapi pandangan aneh dan tatapan penuh curiga. Arya, yang pekerjaannya sebagai nelayan bergantung pada interaksi dengan warga, merasakan dampak paling langsung. Penjualan ikan hasil tangkapannya menurun drastis. Beberapa nelayan menolak melaut bersamanya, takut akan kesialan yang mungkin dibawa Bayu. Hatinya perih melihat perlakuan desanya, namun ia berusaha tegar demi Kirana dan putra mereka. Mereka hanya tidak mengerti, sayang, hiburnya pada Kirana yang seringkali menangis dalam diam. Namun, di balik semua tatapan dan bisikan itu, cinta Kirana pada Bayu tak pernah luntur. Justru, ia semakin menguat. Ia menghabiskan setiap detik merawat putranya, mempelajari cara merawat kulit bersisik yang unik itu,
dan mencari tahu makanan. Apa yang paling cocok untuk Bayu yang tumbuh dengan cepat? Bayu tidak seperti bayi pada umumnya. Ia menunjukkan ketertarikan aneh pada air sejak usia sangat dini. Saat Kirana memandikannya, Bayu akan menggerakkan ekornya dengan riang, dan matanya yang hitam legam akan berbinar penuh kebahagiaan. Kirana sering menggendong Bayu ke tepi sungai Serayu, duduk di bawah pohon beringin tua. Ia akan menceritakan kisah-kisah desa, bersenandung, dan kadang tanpa sadar, ia akan menatap permukaan air yang tenang, seolah mencari jawaban dari sungai itu sendiri. Ia ingin tahu, mengapa Bayu dilahirkan seperti ini? Apakah ada makna di balik semua ini? Ia teringat kembali patung buaya yang ia buang. Apakah ada hubungannya? Keraguannya tentang asal-usul Bayu seringkali menggerogoti pikirannya, namun segera ia tepis. Bayu adalah anugerah, bukan kutukan. Suatu hari, ketika Bayu berusia sekitar 2 tahun, sebuah kejadian kecil terjadi. Desa dilanda kekeringan parah. Sungai Serayu menyusut drastis dan sumur-sumur mulai mengering. Kepanikan melanda. Para sesepuh desa melakukan berbagai ritual, namun tak ada hasil. Malamnya, Kirana membawa Bayu ke tepi sungai. Ia duduk termenung melihat permukaan air yang hampir kering. Tiba-tiba, Bayu merangkak lepas dari pangkuannya, merangkak cepat menuju tengah sungai yang dangkal. Kirana panik dan mengejar. Namun, saat ia mendekat, ia melihat Bayu membenamkan tangannya yang bersisik ke dalam lumpur dasar sungai. Ajaibnya, di tempat tangan Bayu menyentuh, air mulai merembes keluar, perlahan tapi pasti membentuk genangan kecil. Kirana terpaku. Apakah ini kekuatannya? Mungkinkah Bayu memiliki hubungan istimewa dengan sungai yang tak dipahami siapapun? Kejadian di tepi sungai, di mana Bayu secara misterius mengeluarkan air dari dasar yang kering, adalah sebuah titik balik bagi Kirana. Ia mulai melihat Bayu bukan hanya sebagai anak dengan keunikan fisik, melainkan sebagai makhluk yang istimewa, dengan ikatan mendalam pada sungai Serayu. Ia merahasiakan kejadian itu dari Arya dan seluruh desa. Takut akan reaksi yang mungkin timbul, Kirana mulai membawa Bayu ke sungai lebih sering. Ia mengamati bagaimana Bayu bermain di air, berenang dengan lincah menggunakan ekornya, dan menghabiskan waktu berjam-jam menyelam, seolah bernapas di bawah air. Di dalam air, Bayu adalah makhluk yang utuh, sempurna. Namun, di daratan, kehidupan Bayu jauh dari sempurna. Semakin besar Bayu, semakin jelas perbedaan antara dirinya dan anak-anak lain. Anak-anak desa lari ketakutan saat melihatnya. Bisikan berubah menjadi ejekan terbuka, dan tatapan curiga menjadi permusuhan terang-terangan. "Anak siluman!" teriak mereka, melemparkan batu kecil jika Bayu tak sengaja mendekat. Arya, yang mencoba melindungi putranya, seringkali terlibat pertengkaran dengan warga desa. Hatinya hancur melihat putranya diperlakukan demikian. "Kita harus pergi dari sini, Kirana," kata Arya suatu malam, matanya memancarkan keputusasaan. "Bayu tidak akan pernah diterima di sini." Kirana memeluk Bayu yang tertidur pulas. Air matanya menetes. Ia tahu Arya benar. Desa Tirta, yang dulunya adalah rumah mereka, kini terasa seperti penjara bagi Bayu. Namun, pergi kemana? Bagaimana mereka bisa menjelaskan kondisi Bayu di tempat lain? Dan yang terpenting, bagaimana jika Bayu tidak bisa hidup jauh dari sungai Serayu, sumber kekuatan dan kenyamanannya? Ia telah melihat bagaimana Bayu layu jika terlalu lama jauh dari air. Suatu sore, saat Kirana dan Bayu sedang di tepi sungai, seorang sesepuh desa bernama Kakek Bandi datang menghampiri. Kakek Bandi adalah satu-satunya orang di desa yang tidak menunjukkan rasa takut atau jijik pada Bayu. Sebaliknya, matanya selalu memancarkan rasa ingin tahu yang dalam. Ia telah mendengar desas-desus tentang kemampuan Bayu di air dan ingin melihatnya sendiri. Kakek Bandi menceritakan kisah-kisah kuno tentang leluhur desa yang memiliki ikatan dengan penunggu sungai, tentang keseimbangan alam yang harus dijaga, dan tentang bagaimana sungai memberikan berkah kepada mereka yang menghormatinya. "Nak Kirana," Kakek Bandi memulai, suaranya parau namun bijaksana, "anakmu ini, ia mungkin bukan kutukan, ia mungkin adalah jembatan antara dunia kita dan dunia mereka. Mungkin ia adalah tanda bahwa kita telah melupakan cara menghormati sungai."
Kirana menatap kakek Bandi dengan terkejut. Apakah ada orang lain yang melihat Bayu seperti dirinya? Kata-kata kakek Bandi menumbuhkan secercah harapan di hati Kirana. Mungkin Bayu memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar menjadi korban prasangka manusia. Mungkin ia adalah kunci untuk memulihkan hubungan desa dengan Sungai Serayu yang mulai tercemar dan diabaikan. Semakin Bayu tumbuh, semakin sulit untuk menyembunyikan keunikannya. Kemampuan Bayu di dalam air semakin menakjubkan. Ia bisa menyelam lebih dalam, berenang lebih cepat dari ikan manapun, dan tampaknya bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk air. Namun, di darat, Bayu semakin merasa tidak nyaman. Kulit bersisiknya terasa kering di bawah terik matahari, dan ia seringkali terlihat lesu. Kirana dan Arya menyadari bahwa Bayu membutuhkan lebih dari sekadar genangan air. Ia membutuhkan sungai sebagai bagian dari dirinya. Kabar tentang kekuatan anak Bayu mulai tersebar ke desa-desa tetangga. Desas-desus ini mencapai telinga seorang dukun sakti bernama Ki Jaga, yang terkenal akan ambisinya dan keinginannya untuk menguasai kekuatan-kekuatan gaib. Ki Jaga mendengar tentang anak setengah buaya dan percaya bahwa Bayu adalah kunci untuk mendapatkan kekuatan luar biasa dari penunggu Sungai Serayu. Ia mulai menghasut penduduk desa, menyebarkan ketakutan bahwa Bayu adalah ancaman, sebuah pertanda akan datangnya bencana jika tidak disingkirkan. Pada suatu malam yang gelap, sekelompok penduduk desa yang dipimpin oleh Ki Jaga datang ke rumah Kirana dan Arya, membawa obor dan senjata tajam. Mereka menuntut agar Bayu diserahkan, mengklaim bahwa Bayu adalah pengganggu kedamaian dan pembawa sial. Kirana dan Arya berdiri di depan pintu, melindungi Bayu yang bersembunyi di belakang mereka. "Dia anak kami, dia tidak bersalah," teriak. Arya mencoba melawan kerumunan yang semakin bila. Ki Jaga tertawa sinis. "Anak siluman ini akan membawa malapetaka bagi kita semua. Serahkan dia, atau desa ini akan dilanda bencana." Ketegangan memuncak. Kirana merasakan tubuhnya gemetar. Namun ia tahu ia harus kuat demi Bayu. Tiba-tiba, kakek Bandi muncul dari kerumunan, berjalan maju dengan tongkatnya. "Berhenti!" serunya dengan suara bergetar namun tegas. "Kalian semua salah, anak ini bukan ancaman. Ia adalah penjaga sungai." Kata-kata kakek Bandi sempat membuat kerumunan ragu, namun Ki Jaga segera menepisnya. "Kakek Bandi sudah tua dan pikun. Jangan dengarkan dia, anak ini harus dibuang ke hutan." Melihat situasi yang semakin genting, Kirana mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia memeluk Bayu erat, menatap mata putranya yang polos. "Maafkan ibu, nak," bisiknya. Ia tahu Bayu tidak akan aman jika tetap di desa ini. Ia harus mengorbankan perasaannya dan membiarkan Bayu pergi demi keselamatannya. "Baiklah," teriak Kirana, membuat semua orang terdiam. "Kami akan pergi. Tapi jangan pernah kalian sentuh lagi desa ini atau sungai ini. Jika kalian berani mengganggu, kalian akan menghadapi murka sungai yang sebenarnya." Di bawah ancaman Ki Jaga dan kerumunan yang beringas, Kirana dan Arya terpaksa membawa Bayu pergi dari desa, meninggalkan rumah dan segala kenangan mereka. Mereka tahu perjalanan ini akan berat, tetapi tekad untuk melindungi Bayu lebih kuat dari rasa takut mereka. Mereka berjalan menuju kegelapan malam, menyusuri tepi sungai yang mengalir deras, berharap menemukan tempat di mana Bayu bisa hidup bebas, jauh dari kebencian dan prasangka manusia. Kirana, Arya, dan Bayu berjalan menjauh dari desa Tirta di bawah selimut kegelapan, mengikuti aliran Sungai Serayu. Mereka tidak tahu kemana arah tujuan mereka, tetapi satu hal yang pasti, mereka harus menemukan tempat di mana Bayu bisa hidup tanpa rasa takut dan penolakan. Perjalanan itu berat. Mereka harus melewati hutan lebat, mendaki bukit terjal, dan menyeberangi anak sungai. Bayu, meskipun masih kecil, menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa, terutama saat berada di dekat air. Ia akan berenang dengan mudah melintasi arus deras, seringkali membantu Kirana dan Arya menyeberang. Selama perjalanan, Kirana dan Arya mulai memahami lebih dalam tentang sifat ganda Bayu. Di darat, ia rentan dan terlihat canggung. Namun, di dalam air, ia adalah makhluk yang tangkas, kuat, dan penuh kegembiraan.
Mereka seringkali melihat Bayu menyelam ke dasar sungai, seolah berinteraksi dengan dunia bawah air. Pada suatu malam, ketika mereka beristirahat di tepi sebuah danau kecil yang tersembunyi, Bayu kembali menunjukkan kemampuan uniknya. Sebuah badai tiba-tiba datang, memicu banjir bandang yang mengancam meluapkan danau dan menghanyutkan mereka. Tanpa ragu, Bayu melompat ke danau, dan dengan gerakan ekor serta tangannya, ia mulai memecah arus, mengarahkan air menjauh dari tempat mereka berlindung. Ajaibnya, banjir mereda, dan mereka selamat. Kirana dan Arya semakin yakin bahwa Bayu adalah penjaga air, bukan pembawa bencana. Mereka akhirnya tiba di sebuah lembah tersembunyi yang belum terjamah manusia, jauh dari desa manapun. Di sana, sungai Serayu melambat, membentuk sebuah kolam besar yang jernih dan tenang, dikelilingi oleh pepohonan rindang. Tempat itu terasa damai dan ajaib, seolah menunggu kedatangan mereka. "Ini tempat kita, Nak," bisik Kirana memeluk Bayu yang berseri-seri. Di lembah tersembunyi itu, Bayu tumbuh menjadi seorang remaja. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air, menjelajahi setiap sudut kolam dan sungai di sekitarnya. Ia berenang bersama ikan, bermain dengan kura-kura, dan sesekali muncul ke permukaan dengan membawa permata kecil atau tanaman air yang indah. Kulit bersisiknya semakin kuat dan berkilau, dan ekornya membesar, memungkinkannya bergerak dengan kecepatan luar biasa di dalam air. Meskipun ia menghabiskan banyak waktu di air, ia juga tidak melupakan sisi manusianya. Kirana dan Arya mengajarinya membaca dan menulis, serta nilai-nilai kebaikan dan keberanian. Bayu jarang berbicara, namun matanya memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan. Ia adalah penjaga lembah, melindungi flora dan fauna, dan memastikan aliran air tetap bersih. Ia memiliki kemampuan untuk merasakan perubahan kecil dalam arus sungai, dan seolah-olah ia bisa merasakan energi yang tersembunyi di dalam air. Kirana dan Arya hidup dalam kedamaian, meskipun terkadang mereka merindukan kehidupan desa dan interaksi dengan manusia lain. Namun, melihat Bayu tumbuh menjadi makhluk yang bahagia dan kuat di habitat alaminya, membuat mereka merasa bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia. Mereka telah menemukan surga bagi putra mereka, sebuah tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri sepenuhnya, tanpa perlu bersembunyi atau merasa malu. Tahun-tahun berlalu, dan Bayu kini adalah seorang pemuda. Kekuatan dan kebijaksanaannya semakin matang. Ia adalah sosok yang memesona, dengan separuh tubuh manusia yang anggun dan separuh tubuh buaya yang perkasa. Ia telah menjadi pelindung sejati bagi lembah tersembunyi, menjaga keseimbangan alam, dan memastikan air tetap murni. Namun, jauh di lubuk hatinya, Bayu merasakan kerinduan yang samar akan tempat asalnya, desa Tirta, dan orang-orang yang pernah menolaknya. Ia sering bertanya pada Kirana dan Arya tentang desa itu, tentang sungai Serayu yang mengalir melaluinya. Suatu hari, kekeringan melanda lagi. Kali ini, dampaknya lebih parah dari sebelumnya. Lembah tersembunyi tempat mereka tinggal mulai menunjukkan tanda-tanda kekurangan air, dan Bayu merasakan kekeringan itu menyebar hingga ke hulu sungai Serayu, yang berarti desa Tirta pasti sedang menderita. Ia merasakan jeritan kesakitan sungai yang haus. Ia tahu bahwa ia harus kembali. Dengan hati berat namun penuh tekad, Bayu memberitahu Kirana dan Arya niatnya. "Aku harus kembali ke desa Tirta. Sungai memanggilku, ada sesuatu yang tidak beres." Kirana dan Arya awalnya khawatir, mengingat bagaimana Bayu diperlakukan di masa lalu. Namun, mereka melihat keteguhan di mata putranya, dan mereka tahu bahwa sudah saatnya Bayu memenuhi takdirnya. Bayu kembali ke desa Tirta, menampakkan diri di tengah kekeringan yang mengerikan. Penduduk desa terkejut dan ketakutan saat melihat sosok setengah manusia, setengah buaya itu. Beberapa masih memanggilnya siluman, tetapi yang lain, terutama anak-anak yang belum terpengaruh oleh prasangka lama, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bayu berjalan menuju sungai Serayu yang kini hanya berupa parit berlumpur. Ia menunduk, menyentuh lumpur kering dengan tangannya yang bersisik, dan kemudian, dengan kekuatan penuh, ia menyelam ke dalam lumpur. Ia berdiam di sana selama beberapa waktu, dan secara perlahan,
air mulai merembes keluar dari dasar sungai yang kering. Bukan hanya itu, Bayu juga menemukan sebuah sumber mata air yang tersumbat jauh di bawah tanah yang selama ini menjadi penyebab utama kekeringan. Ia menggunakan kekuatannya untuk membebaskan aliran air itu. Air mulai mengalir deras kembali ke Sungai Serayu. Gemuruh air yang kembali mengisi sungai disambut dengan sorak-sorai dan tangisan lega dari penduduk desa. Kekeringan berakhir. Melihat keajaiban yang dilakukan Bayu, penduduk desa Tirta akhirnya mengerti. Bukan kutukan, melainkan berkah. Bukan pembawa sial, melainkan penyelamat. Ki Jaga yang menyaksikan semua itu melarikan diri dalam ketakutan dan rasa malu. Kakek Bandi yang kini sudah sangat tua tersenyum haru, matanya berkaca-kaca melihat nubuatnya menjadi kenyataan. Sejak hari itu, Bayu dihormati sebagai penjaga Sungai Serayu. Ia tidak lagi tinggal di desa, melainkan di sebuah gua di tepi sungai, dekat dengan air yang menjadi bagian dari dirinya. Sesekali, ia akan muncul, memberikan nasihat tentang bagaimana menjaga kebersihan sungai, atau membantu desa ketika ada masalah dengan air. Kirana dan Arya kembali ke desa, diterima dengan tangan terbuka, dan mereka hidup bahagia menyaksikan putra mereka menjalankan takdirnya. Kisah Bayu, si anak setengah buaya, menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi di Desa Tirta, sebuah pengingat akan pentingnya menghormati alam, menerima perbedaan, dan memahami bahwa terkadang berkah datang dalam wujud yang paling tak terduga. Sungai Serayu kembali jernih, mengalirkan kehidupan dan kebijaksanaan berkat penjaganya yang unik. Bayu, semoga kisah ini memuaskan.